Posisi seorang kaisar bukanlah tahta yang bisa diduduki dengan tenang, ya. Semua kaisar dari generasi ke generasi memiliki banyak musuh. Yang mulia kaisar yang sekarang juga merupakan sosok yang telah melewati berbagai peperangan demi mempertahankan tahtanya. Oh, meskipun penjelasannya singkat, Camilla langsung memahami situasinya. Orang itu adalah kaisar dari sebuah kekaisaran besar. Tentu saja jumlah orang yang menaruh dendam dan kebencian padanya tidak terhitung banyaknya. Jadi, mereka menganggap sangat wajar jika jiwa orang-orang yang mati akibat dendam tersebut terus membuntutinya. Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal itu? Cuma penasaran. Sejujurnya, dia ingin sekali menceritakan situasi berbahaya yang sedang dihadapinya ini kepada siapapun. Namun, mulutnya terasa sangat kaku untuk terbuka. Menghadapi kenyataan bahwa lawan mereka adalah kaisar yang memimpin kekaisaran ini saja sudah membuatnya harus sangat berhati-hati. Tetapi yang paling dia takutkan adalah begitu dia membuka mulut, dia akan benar-benar terseret ke dalam konflik langsung dengan mereka. Benar, dia takut. Sejujurnya dia merasa sangat ketakutan. Kenapa aku harus berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk mengerikan seperti mereka? Manusia yang menganggap nyawa orang lain seperti mainan dan merenggutnya dengan mudah, apakah dia harus melawan makhluk seperti itu? Masalah kalung suci itu juga sama. Menilai dari tingkat bahayanya, hal yang paling benar untuk dilakukan sekarang adalah menyebarkan informasi ini kepada masyarakat luas. Tapi bagaimana jika masalah ini membesar dan menjadi konsumsi publik? Apakah dia benar-benar sanggup menanggung konsekuensinya? Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Rasanya seperti sedang berdiri di atas mata badai. Suasananya memang terasa tenang dan damai, tetapi sama sekali tidak aman. Dan di saat yang sama, dia juga tidak bisa melarikan diri dari tempat itu sesuka hatinya. Pada akhirnya, hari ini pun dia kembali mengalihkan pembicaraan. Namun, sampai kapan dia bisa terus menghindar seperti ini? Jika makhluk-makhluk itu mulai berani menyentuh orang-orang terdekatnya, dia pasti tidak akan bisa tinggal diam lagi. Pada akhirnya, mereka tetap akan bentrok. Hanya saja, dia ingin menunda waktu itu selama mungkin. Terimalah, tiba-tiba, tumpukan kotak berukuran besar dan kecil diletakkan di hadapan Camilla. Itu adalah kotak-kotak yang sejak awal dia masuk ke ruang kerja, sudah tertumpuk di salah satu sudut ruangan. Ini semua apa? Apa kotak-kotak ini sengaja disiapkan untuk diberikan kepada aku? Tanaman obat. Semua kotak sebanyak ini berisi tanaman obat. Jika diperhatikan kembali, aroma yang tajam dan segar mulai tercium dari tumpukan kotak tersebut. Dia sempat penasaran dari mana asal aroma ini sejak tadi. Ternyata ini adalah wangi tanaman obat. Wah, keluarga ini benar-benar kaya raya. Ini kan jenis tanaman obat yang sangat langka. Alena langsung bereaksi begitu mendengar kata tanaman obat, karena dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membantu orang-orang menggunakan kekuatan sucinya semasa hidup dulu. Pengetahuannya tentang tanaman obat sangatlah luas. Buku sejarah bahkan mencatat bahwa dia adalah sosok yang berkontribusi sangat besar dalam perkembangan ilmu tanaman obat. Cepat makan ini sekarang. Ini sangat bagus untuk meningkatkan stamina tubuh. Fisikmu yang lemah seperti ampas itu pasti langsung segar bugar dalam sekali makan. Lihat-lihat, itu kan buah bunga salju abadi. Benda itu sangat sulit didapatkan. Kalau yang itu apa lagi? Pokoknya cepat masukkan semuanya ke dalam mulutmu sekarang juga. Setiap kali Camilla membuka kotak baru, nada suara Alena terdengar semakin melengking tinggi. Melihat reaksinya, tanaman-tanaman obat yang ada di depan matanya saat ini sepertinya memang bukan barang sembarangan. Padahal di rumah sudah ada banyak tanaman obat. Bahkan tanpa ini pun, Duk Sorpel beserta anggota keluarga lainnya sedang gencar mengumpulkan segala jenis tanaman obat yang ada di dunia ini untuknya. Ditambah lagi, begitu mendengar kabar bahwa dirinya sempat jatuh pingsan, keluarga bangsawan lain yang ingin menjalin hubungan baik dengannya juga ikut mengirimkan segala macam barang yang katanya bagus untuk kesehatan tubuh. Kasih sayang mertua memang paling besar untuk menantunya. Ya, tanaman obat semakin banyak justru semakin bagus. Jadi bawalah pulang. Rasanya tadi aku baru saja mendengar kata yang aneh lagi. Saya akan memakannya dengan baik. Ya sudahlah,
Mari fokus mengurus kesehatan tubuh sendiri dulu. Apapun yang akan terjadi nanti, bukankah tubuh ini harus kuat terlebih dahulu? Dengan begitu, setidaknya dia bisa mengayunkan pedang sekali lagi. Seumur hidup, baru kali ini dia harus mencemaskan urusan mengayunkan pedang. Akibat kenyataan pahit yang tiba-tiba kembali menghantam kesadarannya, desahan napas pendek lagi-lagi lolos dari bibir Camilla. Camilla melemparkan senyuman bisnis terbaiknya kepada para nona bangsawan yang sengaja mengenakan aksesori dari perusahaan dagang hantu seolah-olah ingin memamerkannya. Ya, bagaimanapun juga, mereka semua adalah pelanggan yang berharga. Berbeda dengan dirinya yang dulu, yang sangat jarang memenuhi undangan meskipun telah menerima kartu undangan, akhir-akhir ini Camilla cukup sering menghadiri pertemuan sosial. Namun, bukan berarti dia menerima semua undangan begitu saja. Tolak ukurnya hanya ada satu, kalung batu suci. Dia hanya menghadiri undangan dari keluarga yang telah membeli kalung tersebut. Tempat yang ia datangi hari ini adalah kediaman keluarga Juela, yaitu keluarga Konbakes. Camilla mendapatkan informasi bahwa keluarga ini juga telah membeli kalung batu suci tersebut. Tatanan rambutmu hari ini juga cantik sekali. Hari ini pun kamu benar-benar berusaha keras ya. Padahal matanya masih memancarkan rasa tidak suka yang amat besar. Camilla bahkan merasa agak kasihan melihat cara Juela yang bersusah payah memasang senyuman secerah mungkin di bibirnya. Ya, itu bukan urusannya. Bagaimanapun, tujuan utamanya hari ini sudah tercapai. Dia sudah melihat pasangan Konbakes selaku orang tua Juela, dan orang yang mengenakan kalung batu suci itu adalah sang ayah. Sejauh ini kondisinya tampaknya masih baik-baik saja. Warna batunya masih sangat merah dan tidak menunjukkan gejala aneh apapun. Namun masalahnya adalah apa yang akan terjadi ke depan. Dia sedang memikirkan cara bagaimana agar orang-orang berhenti mengenakan kalung tersebut. Apakah ada metode yang bagus? Apa aku buat batu kasur kesehatan saja ya? Itu adalah ide konyol yang sempat terlintas di kepalanya saat dia sedang kesal tempo hari. Tetapi jika dipikir-pikir sekarang, metode itu rasanya lumayan oke. Dengan begitu, dia bisa membuat orang-orang secara alami mengurangi penggunaan kalung tersebut tanpa harus membeberkan kebenaran tentang bahaya kalung batu suci itu ke publik. Setelah waktu berlalu cukup lama, Juela bangkit dari tempat duduknya dan bergegas berjalan keluar. Biasanya, menyiapkan hadiah kecil bagi para tamu yang datang berkunjung adalah sebuah tradisi sekaligus bentuk kesopanan dari sang tuan rumah. Melihat ketulusan Juela yang memilih untuk mengambil sendiri hadiah tersebut tanpa menyuruh pelayan, semua orang pun memberikan senyuman yang hangat. Saya permisi sebentar. Demi menghindari kerumunan orang yang terus mengobrol tanpa henti, Camilla ikut melangkah keluar. Dia berniat untuk berjalan-jalan mengitari taman sejenak. Tadi dia sempat melihat sekilas bahwa taman di kediaman ini sangat indah. Jika dia menghabiskan waktu di sana sebentar, pertemuan sosial ini pasti sudah akan selesai saat dia kembali nanti. Jadi masalahnya memang ada pada kalung batu suci itu ya? Begitu keluar dari ruang pertemuan, Alena langsung mengajak bicara. Rupanya hantu itu juga menyadari bahwa belakangan ini Camilla mendatangi orang-orang yang telah membeli kalung batu suci. Apa Anda bisa merasakan sesuatu dari kalung itu? Camilla teringat kembali pada raut wajah Alena yang terlihat sangat tidak senang saat melihat kalung batu suci yang dikenakan oleh Paus di upacara waktu itu. Jangan-jangan Alena yang memiliki kekuatan suci dalam jumlah masif bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan orang lain. Sama sekali tidak. Lalu kenapa Anda begitu membenci kalung itu? Karena aku kesal melihat bajingan yang menyebut dirinya Paus itu hanya berpikir tentang cara mencari uang. Pantas saja. Paus maupun para pendeta lainnya pasti juga tidak merasakan keanehan apapun dari batu merah itu. Makanya mereka berani mengalungkannya di leher mereka. Camilla mengangguk seraya mengingat kembali sosok Paus yang mengenakan kalung tersebut. Dia ingin sekali tahu siapa orang pertama yang mengusulkan untuk menjual kalung itu. Tetapi dia tidak bisa menanyakannya secara terang-terangan. Apakah tidak ada cara halus untuk menyelidikinya? Tapi kenapa belakangan ini Anda terus mengikutiku? Memangnya kenapa lagi? Alena membelalakan matanya yang bulat, seolah-olah Camilla menanyakan hal yang sudah sangat jelas. Karena aku bosan.
begitu ya. Tampaknya setelah puas meluapkan kerinduannya untuk mengobrol dengan menempel pada Zenus sekian lama, hantu ini mulai merasa bosan lagi. Camilla sendiri sebenarnya tidak keberatan diikuti oleh Alena. Kamu sudah makan buah bunga salju tadi pagi kan? Kamu harus memakannya tepat waktu secara rutin. Buah itu sangat cocok untuk anak yang energinya lemah sepertimu. Pengetahuannya yang luas sangat membantu Camilla dalam banyak hal. Dulu aku juga pernah mencoba mencari buah itu, tapi bajingan sialan itu berani mematok harga yang sangat tinggi. Benar-benar kepara tidak tahu diri. Hanya saja, gaya bicaranya yang terlalu kasar itu yang menjadi masalah. Bukankah aku sudah pernah mengatakannya padamu? Jangan berani-berani berjalan sambil mendongakkan kepalamu di hadapanku. Dasar makhluk kotor yang tidak jelas asal-usulnya. Lalu, suara kasar yang ini punya siapa lagi? Belum lama dia melangkah masuk ke area taman, suara rendah seorang pria langsung menusuk telinganya. Camilla bisa langsung mengenali siapa pemilik suara tersebut begitu dia menemukan dua orang yang berdiri tidak jauh dari tempatnya berada. Salah satunya adalah Juela Bakes yang baru saja pamit keluar untuk mengambil hadiah beberapa saat lalu. Dan pria itu, orang lainnya adalah kakak laki-laki Juela sekaligus penerus dari keluarga Bakes, Mantis Bakes. Pria itu juga merupakan sosok yang ada dalam ingatan Camilla. Mereka pernah berpapasan beberapa kali di aula pesta. Namun, apa yang sedang diumpat oleh pria itu saat ini? Apa dia tidak salah dengar? Kerjakan saja tugas yang diperintahkan ayah dengan benar. Jangan mencampuri urusanku. Tapi hari ini ayah juga memerintahkan kakak untuk memastikan diri menyapa Putri Sor. Berani-berani kau menjawab perkataanku. Mantis langsung mengangkat tangannya saat itu juga. Seolah-olah tindakan itu sudah menjadi hal yang biasa dia terima. Juela refleks mengangkat kedua lengannya untuk melindungi wajahnya sendiri. Siapa itu? Mantis yang kepalanya baru saja dipukul oleh sesuatu, langsung menolehkan kepalanya dengan cepat. Astaga, maafkan saya, ternyata itu Anda, Tuan Mantis. Namun, mata Mantis langsung membelalak lebar, begitu memastikan siapa pelaku di hadapannya. Nona Sorpel? Sebab Camilla sedang berdiri di sana sambil memegang sebelah sepatu hak tingginya dengan raut wajah yang tampak sangat penuh kesal. Saya mengira Nona Juela sedang berada dalam bahaya karena diancam oleh seseorang tadi. Meskipun dia terus melontarkan kata-kata maaf secara bertubi-tubi, tangan Camilla sama sekali tidak melepaskan sepatu hak lancip yang dipegangnya. Anda sepertinya sudah salah paham. Mana mungkin saya berbuat kasar kepada adik saya sendiri. Oh, benarkah? Kami hanya sedikit berbeda pendapat. Jadi nada bicara saya agak meninggi tanpa sengaja. Mantis bahkan memaksakan sebuah senyuman tipis sambil menepuk pundak Juela dengan pelan. Maaf, aku tidak sengaja meninggikan suaraku tadi. Kita bicarakan lagi nanti. Baik, Kak. Senyuman yang dipaksakan juga ikut terukir di wajah Juela. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mantis membungkukkan kepalanya sedikit kepada Camilla sebelum akhirnya bergegas meninggalkan tempat itu dengan cepat. Tapi pukulannya tidak terlalu sakit kan? Karena tidak tahu pasti situasinya, Camilla sengaja memukul Mantis menggunakan bagian sol sepatu yang rata, bukan bagian haknya yang runcing. Setelah kepergian pria itu, baik Camilla maupun Juela tidak ada yang membuka suara terlebih dahulu. Hanya suara gesekan dedaunan yang tertiup angin yang mengisi keheningan di antara mereka berdua. Kamu mendengar semuanya? Juela akhirnya memecah keheningan terlebih dahulu. Ya, kurang lebih. Helaan nafas panjang lolos dari bibir gadis itu. Bajingan itu dari awal memang tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Kalau dia punya otak, dia tidak akan sembarangan mengoceh seperti itu di hari ketika ada banyak tamu yang datang berkunjung. Juela terduduk lemas di bawah pohon terdekat, seolah-olah seluruh kekuatan telah lenyap dari kakinya. Setelah mengembuskan nafas berat berulang kali, dia perlahan mendongak untuk menatap Camilla. Seperti yang kamu dengar, aku bukan darah daging keluarga ini. Dia melanjutkan ceritanya dengan nada datar, seolah-olah sedang menceritakan kisah hidup orang lain. Dulu, keluarga ini sebenarnya memiliki seorang anak perempuan. Namun anak itu meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan. Di tengah rasa frustasi yang mendalam, perhatian sang kontes tertuju pada seorang bayi yang ditelantarkan di pinggir jalan. Aku mengambil posisi itu untuk menggantikan anak mereka yang telah tiada. Pasangan Konbekes merahasiakan fakta tersebut dari semua orang,
Mereka membesarkan Juela sepenuhnya sebagai putri kandung mereka sendiri. Jika saja beberapa tahun kemudian kontes Bakes tidak melahirkan seorang putri lagi, Juela pasti akan tetap menjadi putri berharga mereka hingga saat ini. Waktu kecil, aku selalu heran kenapa aku dibeda-bedakan. Awalnya dia berpikir hal itu wajar karena adiknya masih kecil. Seperti kata pepatah, bahwa kasih sayang orang tua akan lebih besar pada anak yang paling kecil. Dia memaklumi jika adiknya mendapatkan perhatian lebih. Dia juga memaklumi kakak laki-lakinya karena dia adalah putra sulung yang akan meneruskan nama keluarga. Dia terus menghibur dirinya sendiri seperti itu selama hidupnya. Sampai akhirnya, ketiga anak di keluarga itu tidak sengaja mencuri dengar pembicaraan rahasia kedua orang tua mereka. Sejak saat itu, mereka semua tahu kalau aku adalah anak pungut. Setelah rahasia itu terbongkar, Mantis mulai memandangnya seolah-olah melihat seekor serangga. Dan adiknya Kailin juga selalu meremehkan dirinya. Orang tuanya pun tampaknya merasa tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Sehingga perlakuan mereka terhadap Juela menjadi semakin semena-mena dari hari ke hari. Helaan nafas panjang kembali terdengar setelah Juela menyelesaikan ceritanya. Dia sendiri tidak mengerti mengapa dia menceritakan hal sepersonal ini kepada Camilla. Karena itulah, aku sangat membencimu. Kesimpulan konyol apa lagi nih? Camilla tetap menatap Juela tanpa memberikan respon apapun. Sebab setiap kali melihatmu, aku seperti sedang melihat diriku sendiri. Cara Camilla yang selalu bersusah payah demi keluarganya, selalu memperhatikan ekspresi orang lain, tetapi di saat yang sama tetap mempertahankan harga dirinya yang keras kepala dan meluapkan amarahnya dengan menggebu-gebu. Padahal, kamu bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa di depan keluargamu sendiri. Itulah alasan Juela semakin gencar merundung Camilla. Dia sengaja melontarkan kata-kata sindiran yang tajam dan tidak pernah menyudahi pertengkaran di antara mereka. Mungkin sindiran itu sebenarnya bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Semua tindakan Juela yang terang-terangan menyindir dan menertawakan Camilla, entah mengapa kini terasa seperti cemoohan yang dia lemparkan untuk dirinya yang malang. Juela yang sedari tadi bergumam penuh penyesalan, tiba-tiba menghentikan ucapannya. Tatapannya tertuju lurus pada Camilla, lalu sebuah kalimat telak meluncur begitu saja dari bibirnya. Kamu menyebalkan. Harusnya itu kalimatku. Balas Camilla. Benar-benar tidak tahu diri. Sekarang siapa coba yang mengatai siapa menyebalkan? Tidak peduli betapa bingungnya dan herannya Camilla saat ini, Juela tetap bersikeras menyuarakan isi kepalanya. Kamu tiba-tiba berubah jadi sekeren ini. Hah? Gombalan macam apa lagi nih? Memang benar sih kalau aku ini keren, tapi ini benar-benar random. Makanya, kamu makin menyebalkan. Camilla akhirnya hanya bisa tertawa pasrah mendengar kegilaan ini. Aku juga menganggapmu menyebalkan kok. Aku tahu. Juela bangkit berdiri sambil menepis debu yang menempel pada pakaiannya. Apakah dia hanya butuh seseorang untuk mendengarkan situasinya saat ini? Entah mengapa, raut wajahnya kini terlihat jauh lebih lega dibanding sebelumnya. Ayah menyuruhku menjilatimu agar kita kelihatan akrab. Aku tahu betul betapa konyolnya diriku sekarang. Aku juga tidak sudi melakukan ini. Jadi bersabarlah sedikit. Setelah melontarkan kalimat ketus itu, Juela melangkah cepat melewati Camilla begitu saja. Luar biasa. Camilla sempat dibuat kehabisan kata-kata. Kami benar-benar tidak cocok. Aneh, situasi ini sangat membingungkan. Tapi anehnya, Camilla tidak merasa semarah biasanya. Menyebalkannya, dia bisa memahami semua perasaan Juela. Camilla hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan, menatap punggung Juela yang perlahan menghilang dari pandangan.